Kenapa? Karena Demokrat ini kan memberikan ruang yang luas ya, terutama buat anak-anak muda nih. Jadi tapi anak-anak muda yang terukur gitu. Nah, yang menariknya adalah apa? Demokrat ini kan 2001 didirikan, lalu 2004 ikut pemilu dan dapat suara lumayan. Kemudian kader utamanya waktu itu Pak SBY langsung bisa jadi presiden. Kita meminimalisir yang namanya politik uang. Oke, mohon maaf nih, kalau kita serahkan hanya pada daerah. Ini saya garis bawahin banget nih politik uang. Halo, selamat datang kembali di program Dia Talks. Episode kali ini kita bakalan ngebahas soal strategi Partai Demokrat menuju pemilu 2024. Berat banget kan? Berat, Bang. Karena berat, minum dulu ya. Harus minum dulu. Ya, hari ini kita udah kedatangan Bang Jaki, dia sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis dan juga Koordinator Juru Bicara. Ya. Sebenarnya tuh gimana tuh Bang? Tugasnya tuh kayaknya lumayan susah tuh Bang ya. Kepala Badan Komunikasi Strategis, gimana tuh Bang? Iya, karena kalau komunikasi strategis ini tugasnya adalah merencanakan, mengkoordinir, ya kan, melaksanakan dan mengevaluasi, gitu. Mengevaluasi kegiatan komunikasi ke publik. Sama juga mengkoordinir juru bicara Partai Demokrat yang lain. Ya, termasuk kita menyusun narasi substansinya. Itu kan, kemudian kita mengatur juga yang mana nih yang pas dan tidak pas. Lalu bagaimana kita memproduksi konten-konten terkait itu ya, dalam bentuk apapun itu, ada meme, ada video. Kalau misalnya aktif di Demokrat tuh sejak kapan Bang aktif di Demokrat? Kalau di kepengurusan kan baru 2020 ya. 2020? Nah, kepengurusan bersama Mas Ahaye ya, sejak beliau jadi Ketua Umum. Sebelumnya saya juga di Deputi Kogasma, waktu Mas Ahaye menjadi Komandan Kogasma. Saya menjadi salah satu deputinya, kan tahun 2018 sampai 2019. Kogasma ya. itu yang badan dibikin Demokrat untuk pemenangan pemilu ya? Iya, 2019 ya? 2019. Lalu sebelumnya saya ketika Mas Ahaye pertama kali terjun ke Pilgub ya, sebagai Cagup, nah saya juga menjadi timnya beliau ketika itu. Berarti sebelum itu nggak aktif di parpol lain Bang? Enggak. Enggak ada. Emang Demokrat ini partai pertama saya dan satu-satunya insya Allah. Wah, kenapa tuh Bang milih Demokrat? Apa karena cuma kedekatan sama AHY atau gimana nih? Ya, kita ini kalau bicara mengenai pilihan ya, pilihan parpol ini kan masih pas dulu di hati gitu. Bagaimana lingkungannya, bagaimana pola interaksi dan relasinya juga gitu. Ya, kalau saya lihat bagaimanapun Demokrat yang paling pas sebenarnya dalam menyalurkan aspirasi dan bagaimana saya bisa tumbuh dan berkembang di dalam ekosistem ini gitu. Kenapa? Karena Demokrat ini kan memberikan ruang yang luas ya, terutama buat anak-anak muda nih. Jadi tapi anak-anak muda yang terukur gitu. Nah, yang menariknya adalah apa? Kalau bicara dengan Mas Ahaye dan dulu bersama Pak SBY ya, dulu ya sebelum Mas Ahaye menjadi ketum. Itu kita bicara harus berbasis data, fakta, evidence ya. Jadi harus juga terukur ya, terstruktur dan sistematis. Bukan mudi gitu. Semuanya ini ya udah harus begini, nggak begitu gitu. Tapi ngerasain nggak sih Bang pas lagi zamannya PSB ketua umumnya? Sempat ngerasain nggak? Saya ngerasain, tapi kan itu kan waktu Pilkada Jakarta kan. Pilkada Jakarta. Iya. Berarti itu belum aktif di Demokrat? Tidak di DPP. Tidak. Tapi lebih kepada ketika Mas Ahaye pertama kali turun ke politik, keluar dari TNI, nah saya berarti belum bisa, kalau misalnya saya pertanyaan, apa sih perubahan atau perbedaan antara kepemimpinan PSB di Demokrat dan Pak Ahaye, kira-kira bisa? Wah, kalau itu kan bukan untuk dibandingkan. Bukan dibandingkan. Oke. Kan? Ya minimal karena bedanya begini nih, kalau Pak SBY ini kan presiden dulu. Sehingga begitu menjadi ketua umum kan juga permintaan dari kader ya yang kami minta para pemilik suara, karena ada situasi krisis waktu itu, sehingga beliau diperlukan sebagai simbol pemersatu ini. Gitu. Tetapi kan tidak mungkin dong beliau jalan turun kemana-mana mengelola organisasi ini secara detail gitu. Ya kan? Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai 2020 daerahnya Mas Ahaye ya. Saya hanya bisa berbicara mengenai itulah gitu. Bahwa di Mas Ahaye memang ingin melakukan transformasi dan regenerasi di Partai Demokrat. Transformasi dan regenerasi? Iya, karena bagaimanapun kita tahu nih, Demokrat ini kan 2001 didirikan. Lalu 2004
ikut pemilu dan dapat suara lumayan. Kemudian kader utamanya waktu itu Pak SBY langsung bisa jadi presiden. Tuh. Jadi baru berdiri mendadak sudah jadi partai penguasa. Jadi penguasa. Gitu. Nah ini kan tentu ada berbagai hal lah ya, plus dan minus gitu. Nah, ya ketika Mas Ahy menjadi ketua umumnya, itu yang diinginkan waktu itu cita-citanya beliau adalah bagaimana ketika beliau tidak lagi menjadi ketua umum. Ini partai ini tuh sudah berjalan gitu, dengan apa adanya, tidak lagi bergantung kepada ketokohan. Karena kita tahu partai ini berdiri karena ketokohan kok. Ya. Dulu orang 2001 sampai 2004 mau bergabung dengan Demokrat, ya Pak SBY gitu. Bahkan sampai even 2014, 2019 juga karena Pak SBY. Nah kemudian memang saat ini banyak yang bergabung karena sosok Mas AHY ini gitu. Nah, tetapi yang beliau coba lakukan bersama kami ini generasi muda adalah bagaimana organisasi ini bisa berjalan gitu, ya kan, dengan lebih akuntabel, transparan, ya kan, kemudian juga lebih terbuka untuk semuanya. Lalu bagaimana sistem nih yang bergerak. Jadi dalam penentuan kebijakan atau misalnya pengambilan keputusan itu ada polanya gitu. Ya kan, tidak menunggu Pak SBY ini misalnya. Kalau dulu kan apa nih arahan. Cuman maksudnya gini, Bang, tadi dibilang adalah bagaimana Mas AHY bisa menciptakan Partai Demokrat transformasi dan regenerasi gitu. Nah, Smart and Modern Party. Smart Modern Party. Itu ini yang gue tanyain gitu. Itu siap dong, gitu Bang. Yang gue pengen tanya adalah Smart Party ini tuh bagaimana konsep Smart Party yang bisa dibedain dengan partai lain itu apa gitu? Pengen menuju apa nih Partai Demokrat ini? Ya, kita bicara modern tadi terukur. Oke. Jadi semua pengambilan keputusan terbuka, transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ada indikator yang jelas. Jadi contohnya pada saat Pilkada 2020. Kita tahu misalnya usulan kepala daerah itu muncul dari paling bawah. Misalnya calon wali kota atau bupati. Itu usulannya muncul dari pengurus Demokrat di tingkat kota atau kabupaten bersangkutan. Mereka kemudian menyeleksi segala apa, muncullah beberapa nama dikirimkan ke tingkat provinsi. Provinsi kemudian membawanya ke pusat. Nah di pusat itu ada Bapilu dan pemandangan Bapilu. Di situ di Bapilu ada pembahasan. Jadi ketua DPD-nya, DPC-nya presentasi ke Bapilu ini. Nah, di situ kemudian ada panel yang melibatkan ada ketua umum, sekjen, bendum, dan ada beberapa orang lainnya. Misalnya anggota DPR RI dari daerah itu, kemudian mantan anggota DPR RI atau pengurus di tingkat DPP di daerah yang berasal dari daerah itu. Nah, disitulah kemudian dibahas sama-sama dengan berbagai indikator. Nah, tapi kenapa A, kenapa B? Ini contoh nih. Kenapa? Jadi di situ kita terbuka nih keputusannya itu. Oh ternyata dengan berbagai indikator sepakat. Oh si A. Setelah itu kembali lagi ke bawah. Kita sampaikan. Kita rencananya kemungkinan si A nih yang mau kita kasih rekomendasi. Nah itu pas kasih ke bawah. Silakan ada masukan lagi nggak? Kalau ternyata dia mau enggak nih kita maunya si ini masih. Ya udah silakan mau banding istilahnya. Memasihkan masukan lagi silakan. Ayo. Apa nih data-datanya? Ayo kita tunjukkan. Nah, lagi-lagi dalam mengambil keputusan itu semuanya ada tadi basisnya survei, data yang terukur, bisa dicek, bukan katanya atau maunya. Nah, ini kan bagian dari organisasi yang modern tadi. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya ini saya pengen pertanyakan soal pemilihan ketua yang kemarin sempat ramai itu DPD Demokrat Jawa Timur kalau nggak salah ya. Yang itu sempat ramai tuh soal bagaimana kalau nggak salah Pak Emil Dardak ya, Mas Emil itu menang, namun katanya konstituen inginnya dengan kandidat lain gitu, tapi atas ada intervensi atau apa itu isu yang beredar kan seperti itu. Seperti apa? Enggak. Karena begini, kalau membaca ADART dan PO-nya jelas bahwa proses musda dan muscap itu adalah ini masing-masing daerah yang punya hak suara mengusulkan, sehingga bisa terseleksi maksimal 3 nama. Nah, 3 nama terbaik ini usulan dari daerah itu harus ke DPP. Ada fit and proper test. Jadi bukan wah ini lomba-lomba yang banyak memilih siapa di daerah misalnya. Kasusnya sama kayak Jawa Timur. Nah, Emil Dardak memang waktu itu sama ada satu lagi saingan namanya kan yang udah keluar saat ini. Ya itu forumnya adalah forum memilih menyeleksi sehingga hanya tinggal maksimal 3 calon. Jadi bukan menentukan siapa pemenang dengan jumlah suara terbanyak misalnya di situ. Jadi tetap harus larinya ke DPP gitu ya? Iya ke DPP. Kenapa? Di DPP akan ada menandatangani fakta integritas. Ada komitmennya, harus presentasi. Presentasi itu apa? Bagaimana mengelola organisasi ini? Bagaimana misalnya katakanlah saat ini punya kursi berapa?
Misalnya di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi. Lalu misalnya punya kepala daerah berapa, bagaimana mencapainya. Lalu bagaimana infrastruktur saat ini. Ya kan, bicara mengenai ada kantor atau enggak. Bagaimana nanti misalnya belum ada kantor, bagaimana nih biar ada kantor yang permanen. Lalu misalnya dana saksi bagaimana nih. Apalagi inisiatif-inisiatifnya. Nah, ini yang kemudian diujikan di situ, dipresentasikan. Nah, di situ dibedah oleh tim 3, namanya ketua umum, sekjen, dan kepala BPOKK. Jadi, mohon maaf nih, kita yang bisa terpilih itu telah melalui proses berjenjang. Kita mengakomodir aspirasi dari bawah, yang keinginannya, oke, ini kira-kira putra putri terbaik dari bawah. Oke, silakan kan, masukan nih kan. Yang kemudian di atas ya kita harus fit and proper test. Mohon maaf, kalau era-era menentukan suara terbanyak aja, ya kita tahu ini. Iya kan, kita tahu nih ini. Gini, berarti transformasi yang tadi katakan sebelumnya itu, apakah juga diikuti dengan transformasi pemilihan ketua-ketua DPD di Jawa Timur? Di daerah-daerah? DPD dan DPC ini bagian dari transformasi juga. Mengapa? Lagi-lagi tadi, jadi mohon maaf nih, kita meminimalisir yang namanya politik uang. Oke, mohon maaf nih, kalau kita serahkan hanya pada daerah. Ini saya garis bawahin banget nih politik uang. Oh iya, kan ada isu-isu gitu yang kita dengar gitu ya. Kami kan nggak ikut terlibat nih sebelum-sebelumnya. Kita dengar aja ya gitu, bahwa ya mohon maaf, bisa suara terbanyak cukup dengan politik uang katanya kan begitu, katanya. Saya kan nggak tahu nih. Jadi kalau kita bicara transformasinya ya sekarang udah jelas gitu bahwa kita mengaspirasi, kita mengakomodir aspirasi dan suara dari bawah, tetapi tetap ada proses dan mekanisme fit and proper test di atas, sehingga kita memastikan ya bahwa yang terpilih ini adalah memang orang-orang terbaik gitu. Jangan hanya sekedar, kita ini kan organisasi ya gitu. Pemimpinnya tetap kan ketua umum gitu. Kita ingin bahwa setiap level punya capaian-capaian yang jelas terukur. Indikator-indikatornya ya. Iya gitu loh, ya kan. Ini kan bukan istilahnya pemilihan yang penting suara terbanyak, bukan. Tetapi kan kalau sudah fit and proper test, kan ada tanda tangan tuh. Oke, janjinya A, B, C, D. Kita memilih si ini karena dia menjanjikan ini. Kita akan evaluasi kan. Ada evaluasinya setiap berapa bulan, setiap tahun. Sehingga mudah, loh kan Anda menjanjikan ini. Kok nggak mencapai? Ya mohon maaf kalau Anda saya ganti, kan begitu. Iya kan? Jadi kita merit system di sini, bukan menang-menangan banyak suara, tapi ya kinerja nggak clear, kita nggak bisa ganti. Kenapa? Ya kan yang milih yang bawah, bukan kita yang milih. Nah, tadi gue pengen garis bawain soal politik uang Bang, di partai gitu. Sebenarnya bagaimana komitmen Partai Demokrat ini? Maksudnya kita tahu ya, anak muda apalagi ya. Kayak temuan dari KSIS misalnya, di tahun kemarin dia bilang anak muda itu sangat senang, udah saat ini ya, udah sangat aware dengan isu-isu politik. Cuman mereka males atau antipati dengan partai politik, masuk ke dalam partai politik tuh mereka sangat rendah gitu keinginannya gitu. Nah, ini kan perkara soal adalah image partai politik, bukan cuma Demokrat ya misalnya, dan beberapa image partai di Indonesia adalah ya terkesannya konservatif satu, dua yang tidak bisa mengaspirasi kan anak muda, dan ketiga ya banyak hal yang ya quote and tweet adalah hal-hal negatif ya, pasti abang juga paham soal itu ya. Soal gitu. Nah itu bagaimana melihat Partai Demokrat sendiri gitu melihat isu-isu tersebut? Ya memang kalau di CSIS surveinya itu adalah katanya hanya 1% anak muda yang mau masuk partai politik. Iya kan gitu. Ya saya baca karena waktu rilis saya juga jadi pembicara di situ. Gitu. Oh pasti berarti ya. Nah tetapi yang perlu kami sampaikan gitu, ada perbedaan dengan anak-anak muda di Partai Demokrat. Mengapa? Karena selama ini kita bicara anak muda apatis, nggak ikut politik, nggak mau gabung. Tapi kenyataannya banyak anak muda bergabung dengan Partai Demokrat. Kenapa tuh? Mengapa gitu? Karena tadi kita tidak hanya bicara mengenai simbol atau lambang dari ketua umum saja, yang anak muda nih. Mas AHY terbilang muda waktu itu kan menjadi ketua umum, usianya itu baru 42. 42 ya? Iya 42 tahun 2020 itu. Nah tetapi kepengurusannya juga rata-rata ternyata 42 tahun. Dari 200 orang itu ada yang usia 26, 28 ya kan. Pengurus saat ini berarti? Pengurusan di pusat DPP yang ada 200 orang. Jadi bagaimana kita membuat organisasi ini lebih thin ya, lebih simple ya. Dari sebelumnya ratusannya banyak menjadi tinggal hanya 200 dan rata-rata usianya adalah tadi 42 tahun. Lalu ketika kita konsolidasi buat pemilihan ketua DPD, ketua DPC dan kepengurusan, itu anak-anak muda kita minta minimal 40% itu harus di bawah 40 tahun. Dan ternyata rata-rata di atas 50%. Untuk
pengurus. Kepengurusan di tingkat DPD. provinsi maupun di kabupaten kota. Itu syarat dari DPP atau Dari DPP 40%? 40% kita minta. Kita minta pengurusnya? minimal 40%, termasuk yang perempuan minimal 30%. Iya. Nah, kenyataan ternyata rata-rata 50% yang usianya di bawah 40 tahun dan perempuannya juga rata-rata hampir 40 sampai 50%. Nah, ini menjadi penting bagi kami. Kenapa? Ini menunjukkan komitmen Demokrat memberikan ruang bagi anak-anak muda. Ya, kalau kita bicara hanya nih caleg ada ruang buat anak muda, itu kan hanya mohon maaf, itu vote getter aja dong. Lip service. Saya nggak bicara ya, saya nggak. Itu kan berarti hanya vote getter, itu kan hanya Oke, di ujung. iya. Tapi yang paling penting kan pangkalnya nih, awalnya. Mengapa? Loh, caleg pemilihannya yang menentukan kan di kepengurusan. Iya, betul. Proses seleksinya terjadi di kepengurusan sebelum sampai ke pusat kan di tiap tingkat kepengurusan. Nah, sehingga anak muda sejak awal punya kesempatan untuk beraktualisasi. Nah, menyampaikan aspirasinya di dalam partai politik, termasuk di Demokrat ini sendiri. Jadi kalau kami, mohon maaf nih, nggak 1%. Kalau di Demokrat itu nggak masuk tuh hitungan. Itu mungkin kalau ke partai yang lain gitu. Oke. Tapi ke kami lumayan ya. Sehingga apa? Pada saat caleg saat ini mulai rekrutmen, itu banyak yang masuk dan anak muda lumayan banyak. Termasuk di Jakarta nih, termasuk di dapil ini nih. Ya kan ini dapil apa? Jagakarsa nih kan. Banyak sekali kita. Yang daftar itu ada berapa puluh ya, padahal ini hanya butuh kalau nggak salah hanya 10 atau 11 saya lupa gitu ya. Nah, tapi Gitu. apakah tadi seleksi anak muda itu juga ada di aturan ketika di proses pencalekan? Ataukah hanya di proses pengurusan itu, Mas? Oh, kalau kita hanya di kepengurusan, Oh, mengapa? bukan di pencalekan? Oh, bukan, karena apa? Lagi-lagi, mohon maaf nih, ini organisasi sudah jadi lebih muda, sudah lebih seger. Terus auranya juga banyak anak muda. Nah, sehingga apa? Kiprah, kemudian geraknya organisasi kan jauh lebih dinamis. Sehingga dalam proses pencalekan, ya tentu ini namanya nyeleksi juga anak-anak muda, Boh. Ya, tapi Ya, akan kecenderungannya juga Nggak, pasti tapi kan akan gini anak Bang, muda. maksudnya gini loh, tetap ya secara teknis di lapangan kita sama kita tahu anak muda, seberapa banyak sih anak muda yang memiliki kos politik yang banyak, yang ada gitu, kos politik mencukupi untuk ketika dia maju dalam pemilihan gitu. Nah, ketika itu maksudnya kalau tidak ada batasan usia, aku kira tadi misalnya pengurus itu kan ada aturan yang jelas nih dari DPP, kalau pengurus itu harus ada Arahan, input. bukan aturan, arahan. Oh, arahan, berarti nggak ada secara tertulis pengurus Arahan. itu harus 40%. Kalau nggak ditandatangani. Oh, oke. Nah, saya kira apakah itu juga berlaku dengan proses kaderisasi di anggota DPR dan DPD segala macam itu di Ya, pemilu? kita buka ruang. Kita buka ruang karena kami nggak mau misalnya terjebak dalam konteks tadi. Lagi-lagi, oh kita ngasih kuota minimal segini. Iya, kotanya itu. Ya kalau ternyata bisa lebih, mengapa tidak gitu loh. Kenapa? Lagi-lagi tadi, Bang. Ini kita kepengurusan kita juga udah kita sampaikan bolak-balik. Pemilih anak muda itu 60%. Pemilih anak muda itu 60%. Cara kita berkomunikasi ke publik juga anak muda banget. Media sosial, media online, segala apa gitu. Ya sekarang kan ujung-ujung kan ini membuat anak muda lebih tertarik masuk ke kita. Nah, ruang itulah kemudian semakin besar. Lagi gini lah Bang, saya dan Abang menyeleksi orang gitu kan. Dibandingkan mohon maaf yang usia duduk di sini 60 orang, datang caleg. Gimana? Kita berdua ada anak muda usia muda-muda dengan ada caleg di sini ya, ada yang nyeleksi 60-an. Kecenderungan kan kita berdua kok nyeleksi, pasti cenderung cari yang anak muda dong. Karena yang kita lihat, wah ini asik nih semangatnya, inovasinya, ide-ide baru, segar, keberanian. Kalau masalah kos politik, bagi kami kos politik bukan yang utama loh. Tetap namanya politik pasti ada kos. Ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ada kos gitu. Tetapi yang paling penting adalah tadi kita bicara mengenai kapabilitas, kapasitas, kompetensi. Orang bilang isi tas. Tapi kalau saya ada satu yang paling penting. Apa tuh? Mobilitas. Mobilitas? Iya, mobilitas. Mobilitas itu maksudnya apa? Ketum sudah menyampaikan, Mas Ahy sudah menyampaikan sejak awal. Kita harus rajin bertemu masyarakat. Sapa rakyat, bertemu rakyat. Itu yang dilakukan oleh kader selama ini, dilakukan oleh anggota dewan. Nah, itu juga yang harus dilakukan oleh caleg. Misalnya Jakarta nih sudah proses tahap pertama, ya kan? Nah, udah ada yang datang nih, caleg mendaftar, sudah di briefing, sudah di training, dan mereka kemudian turun ke masyarakat. Bertemu masyarakat, bagaimana bisa misalnya membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat, dan kegiatan itu dilaporkan. Itulah sebagai bagian dari upaya seleksi dari caleg ini. Gitu. Jadi bisa saya tangkap bahwasannya ketika anak muda masuk Partai Demokrat itu
sangat bisa dibilang friendly lah Demokrat dengan anak muda gitu. Tentu. Pak anak muda yang pengen, bisa saya pengen maju politik itu tidak ada kos politiknya di situ. Nggak ada perlu bayar AB atau nggak ada. Oke. Daftar aja, nanti cobalah. Kalau mau main coba gitu. Coba silakan daftar aja, ikuti proses administrasi. Nanti ada, kan kita online nih. Ya. Daftar online, nanti ada panggilan, ketemu menyerahkan berkas ini hard copy, lalu nanti ada briefingnya. Malah ada pembekalan. Kayak Jakarta ini ada pembekalan. Ada pembekalan di mana, lalu sempat pembekalan malah di puncak. Diurusin oleh DPD-nya gitu. Maksudnya, ya ini kenapa? Karena kita ingin yang terbaik nih, calon-calon yang terbaik. Setiap DPD itu punya komitmen. Ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC punya komitmen. Jadi anak ketika muda mau dipilih. Jadi Pak terbuka banget lah buat anak muda ya. Oh iya, terbuka. Sebelum ini aja sudah banyak anak muda sebenarnya menjadi anggota dewan dari Demokrat. Meskipun kami memang bukan yang terbanyak, tetapi dengan ketum AHY saat ini, Mas AHY menjadi ketum, lalu kita buka bener kerannya ini, ternyata signifikan. Jadi kalau orang bilang anak muda apatis terhadap politik, sepertinya tidak berlaku buat Demokrat. Itu sebenarnya